Jadi sabarlah. Jadi jangan suudzon sama Allah, jangan buruk sangka sama Allah. Lo mengatakan saya sudah tinggalkan, misalnya saya sudah tinggalkan harta haram atau pekerjaan yang haram, tapi sampai detik ini saya belum dapat apa-apa. Emang kapan Anda tinggalkan? Minggu lalu Pak Ustadz. Baru minggu lalu hadirin. Tapi udah dramanya kayak 7 abad yang lalu, kan nggak bisa begitulah. Sabar dulu. Sabar, Allah paling tahu momen yang terbaik buat kita. Jangan terburu-buru. Bahkan al-insanu ajula, manusia itu terburu-buru gitu. Kan Nabi SAW juga mengatakan bahwa doa akan dikabulkan selama tidak terburu-buru. Dan maksud terburu-buru apa? Orang tuh bilang saya udah doa ini tapi belum dikabulkan, saya doa ini belum dikabulkan. Itu terburu-buru dan itu justru yang menyebabkan doa kita nggak dikabulkan sama Allah SWT. Sabar. Ini manusia terbaik ini. Dampak dari takwanya secara meledak itu setelah beliau wafat. Dan dari keturunannya dunia itu ditaklukkan dan menjadi penguasa dunia dan mendominasi dunia dan sampai hari kiamat memiliki peran yang tidak tergantikan. Dampak dari Nabi Muhammad SAW kan sampai hari kiamat hadirin sekalian menjadi khatamun nabiyyin, nabi terakhir sampai hari kiamat semua harus ikut beliau. Itu keturunannya siapa? Keturunan Nabi Ismail alaihissalam, sosok yang mau disembelih pada saat itu. Berapa tahun jaraknya? Kan itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, sabar. Maka ini penting, apalagi kita mau berkorban. Jadi harus semangat gitu loh. Bukan hanya ibadah berkorban, tapi ini menjadi momentum kita untuk bertakwa secara umum dan berkorban menjadi sebuah prinsip kehidupan kita sampai kita wafat. Karena kita yakin kita berinteraksi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, kita berinteraksi dengan Al-Muhsin, kita berinteraksi dengan Asy-Syakur. Yang kita cari wajahnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, Al-Wadud, Al-Wahhab, Al-Mannan, Asy-Syakur, yang maha memberi hadirin. Yang kalau ngasih nggak hitung-hitungan, beda sama kita. Makanya kan minimum 10 kali lipat kan. Ila sab'imi'ati adif, sampai 700 kali lipat plus lebih dari itu tergantung keikhlasan kita. Dan itu terbukti. Makanya saya ingin keterangan para ulama ini dibacakan pada hari ini karena ini dahsyat banget dan real kita lihat. Karena sekali lagi seringkali ketika kita baca kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berhentinya sampai pada titik diganti dengan seekor domba. Padahal enggak, itu masih koma terus itu sampai nanti Imam Mahdi. Dan dampak dari dakwah Rasulullah SAW karena itu jelas keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih koma. Itu dahsyatnya keberkahan kalau hadirin sekalian meninggalkan sesuatu karena Allah atau mengerjakan sesuatu hanya mengharapkan wajah Allah. Allah kasih keberkahan yang kita nggak pernah gambarkan sebelumnya. Tapi harus sabar. Dan bisa jadi klimaksnya dari keberkahan itu setelah kita wafat, bukan pada saat kita hidup. Makanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Harus yakin dengan apa yang Allah janjikan. Dan kita bukan manusia yang pertama kali hidup di dunia. Sebelum kita sudah tidak terhitung berapa hamba Allah yang soleh, yang yakin, yang bertakwa, menikmati janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah nggak pernah meleset ketika berjanji. Itu yang harus kita bangun dan itu yang menjadi prinsip kita dan spirit kita di Idul Adha tahun ini. Spirit berkorban dan yakin terhadap janji Allah dan berani melepas karena wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memperjuangkan sesuatu karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita, dan Idul Adha kali ini harus membuat kita semakin menjaga diri dari riya, menjaga diri dari mengharapkan pujian orang, mengharapkan sanjungan orang, mengharapkan komentar positif orang dan seterusnya ketika kita beribadah dan bertakwa. Karena sekali lagi hadirin, angle menjalankan perintah Allah yang ayat kita baca itu kan gitu lah. Nabi Ibrahim kan benar-benar menjadi tokoh yang spektakuler dan seterusnya. Itu kan semua clear itu setelah kejadian. Hadirin bayangin gak sih ketika mendapatkan perintah dan detik-detik sebelum mengeksekusi hal tersebut yang ada di benak orang apa? Apa kata dunia nanti? Nanti saya akan dicatat dalam sejarah sebagai ayah yang mengeksekusi anak saya sendiri. Saya akan dicela, dicaci, dimaki, dihina, dibodoh-bodohin. Anak yang ditunggu-tunggu selama puluhan tahun tiba-tiba meregang nyawa di tangan ayahnya sendiri. Itu makanya kalau bukan karena keikhlasan gak bisa orang lakukan itu hadirin.